Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermawan Triwidakdo dari kelas 11 MIPA 4 dan di sini saya bersama. Dava Zaidan Ahnaf dari kelas 11 MIPA 4 juga. Oke. Kita pengen ngebahas tentang gimana pembelajaran online atau nggak daring di 13 gitu. Jadi selama ini kan yang kita tahu nih kita belajar online dan banyak tugas lah. Terus tanggapan Pak tentang pembelajaran online di 13 itu gimana sih, Dap? Kalau menurut gua sendiri ya gua nggak terlalu merasa kalau gua nggak merasa terbebani, tapi saat mulai pembelajaran online kayak gini itu emang pertama kali. Jadi pas pertama kalinya itu rasanya emang kayak beda banget kayak belajar offline atau belajar secara langsung gitu. Oke. Gue pengen nanya nih, kendala lu selama pembelajaran online tuh gimana? Kendalanya paling ya di materinya aja yang jadi susah nangkepnya. Soalnya kadang juga nggak dijelasin sama guru langsung. Tapi biasanya juga kadang-kadang sih lewat Meet. Tapi yang susahnya itu kendalanya ya di situ, nggak dijelasin langsung sama guru. Nah, tanggapan lu terhadap kayak banyaknya tugas, terus deadline yang deket-deket itu gimana sih, Dev? Kan apalagi nih, kita akui aja ya, di 13 banyak tugas, terus deadline-nya bisa dibilang deket-deket, itu gimana, Dev? Nah iya, itu kalau banyak tugas sama cepet banget dikumpulinnya itu emang cukup cukup lumayan memberatkan gitu. Soalnya kan di rumah juga masih banyak kerjaan lain gitu, kayak membantu orang tua kan. Benar. Sama kerjaan lain lah, sama butuh refreshing juga. Soalnya kalau di rumah agak sulit ngerjain tugas juga. Bapak Ibu catat namanya Dava. Woi. Oke, terus kan pembelajaran menurut lu yang mata pelajaran nih yang menurut lu susah buat dipelajari selama daring itu apa sih? Susah ya? Yang paling susah untuk daring ini paling ya fisika itu. Fisika itu emang di sekolah offline-nya itu emang udah susah. Terus apalagi ditambah online kayak gini, jadi lumayan nambah susah. Apalagi kan gurunya sih baik ya, bagus kalau pengen ngejelasin lewat meet gitu, tapi kurangnya itu ya terlalu pagi. Jadi untuk saya sendiri jadi kayak untuk pagi-pagi gitu kan, apalagi nggak sekolah langsung. Nah itu jadi feel-nya itu rasanya jadi pengen tidur gitu ya. Jadi kalau misalnya ada meet fisika kadang suka ketinggalan, kalau nggak ngantuk masih ngantuk gitu. Kalau misalnya dari gue sendiri kan emang ya banyak pelajaran, menurut gue lebih banyak pelajaran yang susah banget buat masuk di otak, apalagi ketika online ya, kayak misalkan fisika, kimia gitu. Dan gak semua otak orang sama kan ya, gak semua otak anak-anak tuh sama. Nah terus banyak guru yang menurut gue ngasih tugas tapi gak ngeliat keberatan dari kita. Kayak misalkan tadi yang udah lu bilang kan, iya. Kita banyak pekerjaan lain di rumah, pasti kan orang tua juga kayak cuman bilang, masih di rumah, masih aja malas-malasan gitu, padahal kita tugas banyak gitu. Nah mungkin itu sebuah hal yang membuat gue berat di pembelajaran online gitu. Gue nanya balik nih, kan soal tadi nanya gimana rasanya sih di masa pandemi gini belajar. Oke. Pengen nanya ke lu, kan lu juga di sekolah itu menjabat sebagai ketua di suatu organisasi kan. Nah itu gimana sih lu rasanya ini nih, kena belajar online gini sama organisasi ini, jadi tambah berat atau gimana gitu yang lu rasain itu? Oke, jadi ini mungkin udah resiko kali ya, karena kan gini, tadi yang sesuai udah gue bilang, ada beberapa guru yang masih belum memahami anaknya gitu kan. Jadi gue sendiri terkadang merasa terbebani karena yang pertama kita deadline banyak. Nah terus kan juga gue gak cuma di rumah gitu, aktivitas
ada yang di luar kayak misalnya di sekolah. Nah terus kadang-kadang kalau misalnya kita telat ngerjain tugas atau telat absen tuh masih hitungnya sama guru apa namanya, kita nggak masuk ke kelas dia gitu. Mungkin itu sih. Terus banyak kayak pembelajaran yang mungkin harus gue bagi nih di antara pembelajaran sama organisasi gitu sih. Juga itu ya, kadang suka misal kayak tugas ada yang telat Nah, gitu, ada mungkin yang kulit. itu lebih Sama- banyak sih ya. Iya. Terus apalagi lu mau nanya apa lagi, Wan, soal gua? Kegiatan lu selain belajar gitu kan, membantu orang tua. Nah, sama lu pembelajaran daring nih, lu ngapain aja sih di rumah biasanya emang? Nah iya, ini bedanya lu yang apa eh Ikut organisasi? bukan ekstrovert. Oh, Nah, iya. sementara gue introvert. Nah, di sini kalau yang gue rasain sendiri, kalau pas jadi introvert ya gitu. Kalau misalnya udah belajar, tiap hari kan belajar Senin sampai Jumat. Nah, habis itu ya udah tidur, makan, nggak ada hal penting yang lain. Udah kalau orang introvert gitu sih. Terus apa kalau nggak ngegame gitu. Tapi lu lagi begini masih suka kayak keluar-keluaran nongkrong gitu nggak, Dap? Ya kadang-kadang sih kalau misalnya ada tugas mungkin bisa apa, kadang suka kayak tugas praktek ya, terkadang suka kumpul ya, tapi kayak gini doang apa, dua orang doang gitu biasanya. Terus juga kadang juga ya kalau misalnya bosen di rumah ya main, kadang-kadang main keluar rumah temen sih kadang, atau Tapi mungkin main PS sama pakai masker kan, Dap? Pakai masker kan? ya jelas lah. Oh, jelas. Oke. Terus kan gini, tanggapan lu terhadap kayak misalkan kita nih aslinya lagi nggak boleh keluar-keluaran kan, nggak boleh sering-sering. Nah, tapi kan kita sebagai apa ya, sebagai pelajar, sebagai siswa lah, kita ketika tugas banyak itu kita harus refreshing. Nah, Ya kalau misalkan menurut lu sebuah hal yang bisa buat nge-refreshing otak selain kita keluar rumah gimana gitu? nah, ini kalau gue sendiri kan ya tadi gue bilang apa, kalau misalnya udah selesai belajar kan udah pusing, stres, ya gue paling ya main game, kalau ngantuk misalnya tidur, udah main HP gitu doang sih kalau gue. Nah kalau lu gimana itu? Oke. Kan beda. Kalau gua lebih kemana ya, kan gua akuin gua hampir seminggu itu keluar bisa 5 hari ya. Jadi ya mau gimana kan, gue juga ikut organisasi. Terus kadang-kadang yang namanya gue menghindari stres, otomatis gue kadang-kadang suka yang namanya me time buat nge-refreshing otak. Jadi biar gak stres, biar gak gila-gila banget lah sama tugas gitu kan. Jadi biar keluar dikit lah, walaupun duit juga keluar banyak tapi jajan gak ada. Jelas itu mah. Gue pengen dong, Dap, ya. tanggapan lu nih. Mungkin kan kita sebagai pelajar kita udah bosen ya sama yang namanya belajar online. Nah, Iya. terus dikabarkan kita walaupun udah kena PHP 2 kali ya, dikabarkan kita nih Juli kemungkinan bakal masuk nih, Dap. Iya. Nah, tanggapan lu buat pembelajaran offline ini walaupun masih keadaan begini itu gimana, Dap? Nah, kalau menurut gue gimana ya? Untuk pandeminya juga masih apa ya? Nggak konsisten gitu. Apa kesudahannya kayak misalnya kadang udah menurun, terus juga kadang naik lagi gitu kan. Ini juga mungkin salah satu faktor dari apa belajar offline yang bakal apa belajar secara langsung itu diundur-undur terus. Nah, untuk belajar offline nanti nih Juli gitu, kalau menurut gue ya oke-oke aja, apalagi udah lama nih nggak belajar offline kan, bosen juga online mulu. Terus apa di online itu juga apa susah dapat materinya, nangkep materinya ke otak itu lebih susah. Nah terus untuk sekolah offline-nya sendiri kan katanya juga udah sesuai protokol, kayak pakai masker, jaga jarak. Terus apa untuk siswanya sendiri yang datang itu juga dibatasi.
katanya sih setengahnya begitu untuk apa mencegah Penularan. terjadinya penularan COVID itu. Kalau gue ya oke aja sih. Oke. Kan juga katanya sih guru udah dipadai vaksin ya pada kapan ya? Januari, Februari, Maret, April kalau nggak salah itu April atau iya April kalau nggak salah itu udah dapat vaksin. Jadi berarti lu udah ada apa ya? Setuju aja ya dengan sekolah offline ini walaupun di masa ikut gini. aja sih. Oke. Karena kan gua ngerasa sendiri gua mau online mau offline tetap aja ke sekolah kan. Jadi percuma. Mau libur aja gitu. Terus pengen libur ya gitu. Oke. Kan kita flashback aja kali ya. Tantangan atau nggak pantangan lu yang paling terberat saat masa awal-awal karantina itu gimana sih, Dap? Tantangan terberat soal karantina. Ya itu apa? Semua orang kan pas awal-awal itu nganggapnya kayak mana ya apa? Ya remeh sih, tapi kayak apa ya? Ya pokoknya kebanyakan orang juga ada yang menganggap kayak misalnya COVID itu berbahaya banget, kayak misalnya ini dampaknya bisa kematian langsung gitu. Jadi kayak apa ya? Jadi seolah gue juga ngerasa kayak bahaya banget gitu kan. Jadi waktu itu kan disuruh apa? Di karantina berapa 14 hari itu sebelumnya. Nah di situ juga ya udah di karantina. Di situ pas karantina 14 hari itu gua gak keluar, paling kalau keluar ya ke warung gitu beli makanan Indomie kebutuhan gitu. Rumah. Iya gitu doang sih. Ya apa ya, kesannya sih pas pertama itu kayak danger banget gitu. Tapi selama karantina lu masih kayak olahraga atau yang lainnya, Dep? Nah kalau ini sih jujur aja sih kalau olahraga itu jarang sih. Paling kalau misalnya lagi gabut tiba-tiba pengen push up atau apa gitu, ya gitu doang udah. Siap. Oke, kita balik ke topik tentang pendidikan ya. Ini jatuhnya kita bikin temanya tentang ini ya, apa? Anak remaja di masa pandemi gitu kan. Gue balik ke masalah pendidikan. Nah, menurut lu tugas-tugas dari guru tuh gimana sih? Kan kita kebanyakan kadang-kadang ada yang guru yang bisa bikin ngasih tugas kita yang kreatif, bisa bikin kita lebih kreatif atau gimana gitu kan. Nah, tapi ada juga nih guru yang ngasih tugas ke kita cuman ngerangkum terus nyatat gak jelas, terus atau enggak dia cuma ngasih tugas tapi dia nggak ngasih penjelasan. Nah, menurut lo sebagai seseorang pelajar itu gimana, Dap? Lebih suka yang kayak gimana? Apa lu lebih suka tugas-tugas kayak bikin lo kreatif dalam artian kayak bikin video atau gimana, atau yang lebih suka yang ngerangkum gitu, Dap? Kalau gue sendiri sekarang itu lebih suka guru yang cara ngajarnya misalnya dia pertama ngasih materi dulu, ya udah suruh pahamin gitu. Nah terus kemudian dia itu baru ngejelasin ini misalnya kan di sini online itu Meet, kayak Meet gitu, kita di Microsoft Teams kan itu Meet. Nah kayak Meet ngejelasin materi yang udah dikasih. Nah habis ngejelasin mungkin bisa ngasih soal-soal ringan dulu buat biar ngerti gitu sama materi yang udah dibahas itu. Nah mungkin kalau misalnya untuk materi atau mata pelajaran yang di kita itu IPA itu yang utama itu kayak misalnya fisika, biologi, kimia, terus matematika. Tapi yang biasanya itu fisika, kimia, biologi itu kan suka ada penjelasan apa gitu. Nah itu bisa dipraktekin. Nah habis ngejelasin materi, ngebahas terus kasih soal yang ringan lah. Itu enaknya kalau pelajaran itu dibikin praktek gitu. Jadi biar tambah ngerti gitu. Kalau untuk itu yang gua kasih yang gua jelasin itu untuk biar masuk ke otaknya lebih enak gitu, biar bisa lebih mudah dipahami gitu. Kalau misalnya untuk untuk enak gitu, biar kita enak gitu. Benar. Ya nggak apa-apa sih, kayak misalnya tadi yang lain itu kan ada guru yang lain misalnya ngasih tugas doang.
terus materinya nyari sendiri. Ya udah nggak apa-apa sih, asal tugasnya itu apa, soal-soalnya itu yang diberikan itu nggak sulit, nggak jauh apa ya, nggak melenceng, maksudnya nggak jauh dari dari kemampuan apa, siswa. ya dari kemampuan siswa, dari bab yang dipelajari gitu. Intinya nggak sulit lah, soalnya kan dikasih cuman soalnya doang, tugasnya aja gitu. Ya udah, itu menurut gue sih gitu. Nah menurut lo gimana itu? Oke, kalau misalnya dari gue lebih bukan prepare ya, lebih suka yang kayak misalkan bikin video gitu. Karena Iya. gue jatuhnya emang anaknya nggak suka yang nulis-nulis gitu kan. Nah, dalam artian gue lebih suka bikin video itu juga nggak, jangan sampai nih kita habis begini tiba-tiba tugasnya video mulu, jangan ya. Maksud gue kan gini, kita sebagai siswa kan ada apa ya, punya kemampuan dan kreativitas masing-masing gitu. Nah, kita lagi di masa begini, aslinya kalau menurut gue ya, aduh maaf ya ibu bapak, seorang guru harus mengerti siswanya, dan itu bisa dipakai buat di sini gitu. Jadi nggak melulu tugas-tugas tertulis, nggak melulu tugas-tugas rangkuman gitu kan. Gue suka-suka aja kalau misalkan kayak nulis atau nggak rangkuman gitu, tapi jangan terlalu banyak gitu. Nah, jangan terlalu berlebihan. Nah, kenapa gue lebih suka video? Karena yang pertama emang ini buat gue di bidang gue, dan kedua nggak terlalu banyak ngebuang kertas gitu. Karena kan kertas tuh dari pohon ntar ditebang jadi buat kertas, longsor gitu. Aswajiban. Oke. Terus tanggapan gue terhadap guru yang cuman ngasih tugas dan tanpa materi itu sebuah hal yang menurut gue salah gitu. Aslinya gimana ya? Kita ketahui sistem otak anak-anak itu kan nggak sama. Ada yang sifatnya ambisius, ada yang sifatnya cuman ya, ibaratkan gue nih yang anaknya kurang suka materi gitu. Nah, kalau misalkan seibaratkan nih, dia bilang gini, yaudah kamu cari referensi belajar sendiri. Nah, otomatis mungkin orang yang kayak gue, tapi mungkin gak gue doang ya, ada beberapa orang kayak udahlah gini doang, gue mendingan nyontek. Nah gitu kan, itu yang bikin mungkin anak-anak sekarang tuh otaknya kurang gitu. Gue akuin aja nih, gue mungkin suka-suka nyontek pembelajaran, nyontek teman gitu kan. Nah, apa ya? Sebenarnya tuh guru semisalkan emang, ini balik lagi sih ke siswanya juga. Kita sebagai siswa kalau misalnya emang udah tahu nih guru pengen ngejelasin nih ke kita. Nah, kita harusnya lebih menghormati dia dengan cara ngedengerin dia pas lagi ngejelasin gitu kan. Jangan asal kita udah demit tapi dia malah ninggalin laptop atau enggak HP-nya terus keluar gitu. Nah, tergiliran gurunya nggak ngasih materi, dibilangnya ini guru nggak ngasih materi. Gimana guru nggak males dia mau ngasih materi ketika dia udah nyiapin materi nih, tapi si anaknya ini nggak dengerin gitu. Itu tergantung sih dari siswa sama gurunya itu sih. Iya, terus itu berhubung balik lagi sama yang tadi lu bahas soal meet yang diadain guru untuk ngasih materi, ngejelasin materi itu. Nah, di sini yang salah satu yang bikin susah memahaminya itu, di Meet itu nggak ada yang mau bertanya. Misalnya guru buka sesi pertanyaan, nggak ada yang mau bertanya. Oke, nah ini nih mungkin guru nggak tahu gua aja atau yang lain atau semuanya. Nah, kalau yang gua rasain pas di kayak gitu, misalnya ini ada yang mau bertanya, nah terus diam semuanya. Nah, di sini yang gue rasain itu sebenarnya gue saat ditanya gitu pengen nanya. Iya, ada pertanyaan. Nah, tapi yang jadi masalahnya itu gue mikir gini, gue pas nanya gini nanti salah. takutnya salah kan, dilihat yang lihat banyak ikut Meet. Nah, ditambah lagi takutnya saat bertanya itu mungkin kayak yang udah dijelasin, dilihat juga caper gitu sama siswa lain.
Nah, Oke. terus sama apa misal pengen nanya, terus apa ya, gurunya saat pengen nanya nih, nanya, ini soalnya gara-gara bukan gara pokoknya pas nanya itu kadang guru juga suka bilang apa ya, nadanya tinggi gitu jadi kayak takut gitu. Ragu kan pengen nanya apa? Iya ragu gitu, intinya ragu lah gitu. Oke, Jadi gitu. mungkin ini gue pengen terusnya aja pendapat gue ya. Evaluasi mungkin buat maaf ibu bapak guru. Terus ini kalau misalkan sebuah meet itu mungkin bukan anaknya yang nggak mau bertanya, tapi kita yang namanya lagi begini, menurut gue ya jadinya kurang interaktif kan antara murid dan Iya. guru. Dan di sisi lainnya itu, yang pertama murid malu, yang kedua terus tadi pokoknya poin-poin yang lu sebutin itu. Nah, menurut gue kalau misalnya emang begini, mendingan itu dibuatnya walaupun ya tapi bakal capek sih ke gurunya ya. Itu dibuatnya per kelas. Karena kan kalau misalkan ibaratkan kita satu angkatan ya. Nah, kita bertanya. Nah, yang lain satu angkatan, terus ketika kita salah bertanya atau kita itu dibilangnya caper gitu-gitu kan jadi nggak enak. Nah, mungkin itu yang bikin seorang siswa atau enggak anak di sebuah sekolah itu malu buat bertanya gitu sih. Itu yang buat pendapat gue ya, karena itu yang gue alami gitu. Tapi lu setuju nggak kalau misalkan mendingan dibuatnya meet itu per kelas? Setuju sih. Apa ya? Jadi kayak lebih ada ruang untuk lebih aktif gitu kan. Kalau misalnya per kelas, tapi kalau misalnya dibuat kayak gitu ya mungkin gurunya juga capek kan kalau meetnya ganti-gantian gitu. Apalagi buat guru yang nanganin banyak kelas, misalnya udah IPA sama IPS gitu juga ribet. Aslinya kalau Tapi kalau gini, maaf gue potong. Aslinya sebenarnya menurut gue kalau misalkan kita meet per kelas pun juga nggak jauh beda kayak sekolah offline gak sih? iya betul sih. Cuman Tapi ya itu kurangnya waktunya terbatas, tenaga gurunya juga nah itu terbatas. yang gue pengen itu adalah yang pengen gue iniin adalah waktu kita jadwal pembelajaran. Yang kita ketahui kan waktu pembelajaran kita nih satu angkatan serentak nih sama nih. Kayak misalkan hari Senin Indo, bahasa Inggris ini. Misalkan gitu kan. Nah, kalau misalkan gue nggak tahu nih ya, kalau misalkan yang gue dengar dari sekolah lain itu dia dipisah-pisah. Kayak misalkan ya berarti kalau misalkan hari Senin kelas IPA ini jam pertamanya B Indo. Yang IPA 2 jam pertamanya fisika misalkan gitu. Jadi kayak sekolah biasa aja, cuman ya gitu sifatnya daring gitu sih. Mungkin di sini itu tahu dah. Waduh, kenapa tuh? Tahu mungkin nggak tahu dah. Belum siap kali ya, karena kan ya kuota gitu-gitulah ya. Kayaknya juga udah ribet, terus penyusunan jadwalnya juga mungkin tambah ribet. Oke, mungkin ini kita udah berapa lama nih? Udah Cek coba. hampir 30 menitan lah. Udah, gue pengen nanya dong ke lu sekali terakhir nih ya. Pesan atau enggak kesan lu selama pelajaran online itu gimana sih? Kesan gua kalau di awal sih ya kayak belum terbiasa ya, belum beradaptasi, jadi kayak kaget gitu tiba-tiba ada kayak gini, sekolah online gitu, harus adaptasi dulu. Nah kalau misalnya udah kayak gini ya kesannya ya jadi biasa aja, sekolah kayak ibarat kan ya sekolah aja. Mungkin kalau misalnya tiba-tiba nanti sekolah offline lagi juga mungkin jadi kayak beda lagi gitu, beradaptasi lagi gitu. Udah, terus pesan paling untuk di pembelajaran daring ini mungkin untuk maaf Bapak Ibu guru, mungkin itu tadi yang udah kita bahas. Pesan saya ya itu buat tugas tolong agak diringankan, terus deadline-nya juga jangan terlalu cepat kalau misalnya tugasnya banyak gitu. Udah.
Mungkin itu aja sih. Ingetin Bapak Ibu Dava absen berapa Dav? 7 Kan. ya. Nama saya Hermawan. Oke. Kalau misalkan kesan dan pesan dari gua itu lebih ke ya tadi sama sih, nggak jauh beda ya. Kita ya pasti pertama kaget, terus kita menyesuaikan diri, terus sampai sekarang tadi mungkin awalnya enak ya, kita belajar di rumah, tapi sekarang jadi bosen gitu. Mungkin pesannya tadi ya mohon maaf juga buat Bapak Ibu guru tadi, sesuai yang kita bahas bahwa mohon kalau misalkan emang ngasih tugas atau gimana itu deadline-nya jangan terlalu berlebihan, jangan deket-deket, atau ngasih tugasnya juga jangan berlebihan. Nah, buat teman-teman, ketika ada guru yang sudah berinisiatif buat ngejelasin, itu hargai gitu kan. Jangan tiba-tiba udah dia pengen niatan ngejelasin, lu malah kayak adalah paling nggak jelasin nggak jelas, tinggal aja gitu. Kalau misalnya cuman ditinggal buka TikTok, main game yang lain. Kecuali emang lu ada kegiatan lain yang perlu banget dikerjain, terus lu join doang terus tinggal, itu nggak apa-apa. Itu sih. Semoga masukan-masukan dari kita terlaksana ya. Tapi kan kita bentar lagi udah offline. Adalah. Oke. Mungkin sekian video dari kita. Mohon maaf bila perkataan dari saya Hermanto Yudakdo dan Dava ada yang kurang berkenan di hati teman-teman atau guru, ibu bapak guru atau pemerintah, man kita nggak tahu kan. Oke. Nah, oke. Ini mungkin bakal gue masukin itu pedap izin ini gue masukin ke segmen tuman atau nggak tugas Hermawan. Jadi itu bakal jadi beberapa tugas gue, ntar gue masukin ke itu gitu. Oke, siap. Makasih Dava, peace out.